Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari vlog tentang PPK kemarin itu ada yang menarik dia diskusinya. Jadi memang saya sudah duga bahwa ini akan berkembang ya jauh gitu ya. Karena memang diskusi tentang keberadaan PPK di daerah itu memang diskusi yang sensitif ya. Sensitif karena di setiap kesempatan selalu disebutkan PPK, PPK, PPK. Kemudian juga yang seperti yang sering saya sebutkan, teman-teman yang mengaudit, baik eksternal, internal, kemudian teman-teman APH, aparat hukum, kemudian teman-teman yang mengadili, itu yang saya sebut dunia-dunia pengendali, dunia-dunia apatar itu, mereka kenalnya cuma dengan pejabat pembuat komitmen, yaitu ya mereka menganggap bahwa semua pengadaan barang jasa itu selayaknya di APBN ya. Di APBN itu aktor pengadaan barang jasanya tidak mungkin KPA, tidak mungkin juga PA, bahkan PA pun tidak mungkin menyentuh pengadaan, mereka hanya berkutat pada tataran kebijakan. Seperti mungkin Bapak Ibu sekalian paham di kasus-kasus seperti kasusnya Pak Nadiem dan seterusnya, itu kan sebenarnya pengguna anggaran atau menteri itu di pengadaan barang jasa pada tataran kebijakan, strategi. Kemudian yang lebih kepada eksekusionalnya itu mungkin KPA. Tapi KPA pun, kuasa pengguna anggaran pun di APBN adalah orang yang memiliki jabatan memimpin sebuah satuan kerja. Maka teknis di lapangan atau teknis di bawahnya yang tersisa adalah pejabat pembuat komitmen. Jadi pejabat pembuat komitmen di APBN itu adalah pejabat yang memiliki kedudukan struktural. Kedudukan struktural, makanya dia disebut pejabat. Tetapi dalam konteks APBN kemudian ada belit regulasi berupa peraturan Menteri Keuangan yang menyebutkan untuk kondisi-kondisi tertentu pejabat pembuat komitmen itu misalkan boleh berkedudukan di luar satuan kerjanya. Nah, diskusi-diskusi ini kemudian dibawa oleh teman-teman pengendali yang notabene adalah APBN itu kepada daerah. Sementara di daerah kulturnya secara regulatifnya itu berbeda. Ada PP 12 tahun 2019, ada Permendagri 77 tahun 2020. Sementara di APBN itu ada PP 45 tahun 2013 dan perubahannya. Nah, kemudian Perpres itu lebih dekat dengan PP 45 tahun 2013 sebagaimana saya sebutkan dalam buku saya, dalam buku Tata Organisasi Keuangan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Daerah. Di situ saya urai lugas. Kemudian ada diskusi tentang bagaimana Pak Samsul di dalam Perpres itu dituliskan bahwa dalam hal dibentuk pejabat pembuat komitmen, kemudian di ayat 2 itu disebutkan bahwa pejabat pembuat komitmen itu melaksanakan tindakan yang menyebabkan pembebanan anggaran belanja negara atau daerah dan melaksanakan tugas-tugas perikatan, yaitu menandatangani perikatan. Nah, akibatnya gitu kan kemarin saya sebutkan bahwa boleh saja membentuk PPK, tetapi PPK-nya tolong jangan tanda tangan kontrak. Tetapi bagaimana dengan ayat 2-nya? Ayat 2 menyebutkan PPK bertugas mengambil tindakan yang menyebabkan pembebanan anggaran belanja, kemudian juga menandatangani perikatan atau menandatangani perjanjian. Nah, jadi itu kalau dibaca tidak berdasarkan asbabun nuzul asal usul regulasinya, banyak yang nanti akan menganggap itu berlaku juga di daerah. Kalau saya menganggapnya pasal itu tidak berlaku untuk di daerah. Karena apa? Pasal itu adalah pasal yang sangat lekat dan bersumber dari PP 45 tahun 2013 yang tegas mengatakan bahwa PP 45 tahun 2013 itu adalah pedoman untuk pelaksanaan APBN. Jadi kalimatnya ada persis di dalam PP 45. Jadi Perpres itu sebenarnya mengutip dari PP 45 kemudian masukin di dalam Perpres. Nah, bagaimana dengan daerah? Sementara di daerah tidak menggunakan PP 45 tahun 2013, di daerah menggunakan PP 12 tahun 2019. Kemudian diturunkan tata laksananya di dalam Permendagri 77 tahun 2020. Nah, ada juga yang membahas Permendagri 77 tahun 2020 kan hanya peraturan Menteri Dalam Negeri. Dia tidak mungkin bisa mengalahkan Perpres karena Perpres itu lebih tinggi. Jadi perlu saya sampaikan juga di dalam pada saat saya menulis buku Tata Organisasi
keuangan dan pengadaan barang jasa daerah itu memang akhirnya tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa bicara hanya perpres saja tanpa tahu asbabun nuzulnya di pengelolaan keuangan. Karena pengadaan barang jasa itu sumbernya adalah belanja, maka kita harus mengacu juga kepada peraturan-peraturan belanja. Nah, Permendagri 77 tahun 2020 memang peraturan menteri, tetapi peraturan menteri ini khusus untuk Permendagri 77 adalah amanat langsung dari PP 12 tahun 2019. Nah, dalam teori hukum itu ada namanya asas delegative authority atau otoritas delegatif. Artinya, ketika PP itu mengamanatkan secara langsung bahwa secara teknis diatur melalui Permendagri 77 tahun 2020, maka Permendagri 77 2020 itu setara kekuatan hukumnya dengan PP. Jadi, mereka sama-sama peraturan delegatif. Karena di PP-nya menyebutkan bahwa secara teknis diatur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri dan diberikan delegasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Sehingga butir E dan butir F yang menyatakan bahwa di daerah itu dalam rangka perikatan pengadaan barang jasa, maka pejabat pembuat komitmennya adalah PA-KPA. Dengan kata lain, yang boleh bertanda tangan kontrak itu memang harusnya adalah pejabat yang mengambil tindakan atau pejabat yang diberikan kewenangan berhak untuk mengambil tindakan yang menyebabkan pembebanan anggaran belanja. Kemudian dia juga diamanahkan oleh Permendagri 77 ketika dia berikat kontrak, maka dialah pejabat pembuat komitmennya. Jadi penandatangan kontrak di APBD itu hanya ada dua, yaitu PA atau KPA. Meskipun Perpres menyebutkan bahwa PPK boleh tanda tangan kontrak, tetapi di Permendagri 77-nya jelas bahwa PA KPA lah pejabat pembuat komitmennya dalam hal perikatan. Jadi sekali lagi Permendagri menegaskan dan ini setara dengan PP. PP jauh lebih tinggi daripada Perpres. Perpres adalah lex spesialis. Jadi lex spesialis, kemudian yang kedua Perpres ikatan hukumnya atau kedudukan hukumnya jauh lebih rendah daripada PP. Sehingga dalam prinsip lex superior derogat legi inferior atau yang lebih tinggi itu jauh lebih tinggi kekuatan hukumnya dibandingkan regulasi yang lebih rendah. Jadi Perpres tidak boleh membuat norma yang baru yang sudah diatur oleh PP 12 tahun 2019. Nah, Permendagri 77 tahun 2020 memiliki kekuatan hukum yang sama dengan PP 12 tahun 2019. Nah, diskusi tentang asas hukum ini bolehlah kita diskusikan dan ini merupakan diskursus yang terbuka gitu ya. Tetapi dalam prinsip kehati-hatian buat saya adalah bahwa di daerah itu ketika membentuk pejabat pembuat komitmen, maka ketika dia juga dibebani menandatangani kontrak, maka resiko hukumnya akan jauh lebih tinggi. Nah, saya tidak mau bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang sudah banyak terjadi di mana pejabat-pejabat pembuat komitmennya dia cuma staf yang memiliki sertifikat, kemudian dan seterusnya, kemudian dia menandatangani kontrak dan kemudian ketika bermasalah hukum pengguna anggarannya menjadi aman padahal pengguna anggaran adalah pemilik kewenangan pejabat pembuat komitmen karena dia juga bertanda tangan surat pertanggungjawaban mutlak di dalam penerbitan SPM dan SP2D, tapi mereka bisa lepas. Tetapi pejabat pembuat komitmen yang staf, kemudian tuh pejabat di bawah yang hanya memiliki sertifikat dan segala macam ini, kemudian dia harus berjuang sendiri untuk mempertahankan dirinya gitu. Nah, tidak mungkin bisa mempertahankan dirinya kalau misalkan posisi hukumnya sudah cacat secara administratif terkait pelampauan kewenangan. Maka dari itu saya hanya menegaskan bahwa pejabat pembuat komitmen di daerah selain PA-KPA kalaupun dibentuk pangkatnya hanyalah tim teknis saja. Jadi jangan sampai melakukan penandatanganan kontrak atau menandatangani dokumen-dokumen yang sebagaimana dimaksud pasal 52 Perpres 16 tahun 2018. Demikian.